Halo sob, sudah tahu belum nih? Tidur merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dengan tidur secara teratur, maka orang tersebut bisa beraktivitas dengan lebih bugar keesokan harinya sob. Namun bagi orang-orang tertentu, tidur justru menjadi hal yang sangat menyebalkan. Karena orang-orang tersebut memiliki kelainan tertentu yang mengganggu aktivitas tidurnya sob. Nah, berikut ini adalah 5 contoh kelainan tidur paling aneh yang sudah diketahui oleh kalangan medis. Tunggu dulu. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk kalian klik like, subscribe, dan share videonya agar semakin bermanfaat sob. Nah, yang pertama ada rapid eye disorder atau biasa disingkat dengan RED. Bagi banyak orang, bermimpi hanya melibatkan aspek mental seseorang sob. Dengan kata lain, mimpi hanya terjadi dalam pikiran seseorang, sementara tubuhnya tetap berada dalam kondisi beristirahat sob. Namun, hal tersebut bagi penderita RED atau gangguan mata cepat, pasalnya saat mereka bermimpi, tubuhnya juga ikut bergerak-gerak sob, mengikuti apa yang muncul dalam mimpi mereka. Mulai dari berbicara, berteriak, menendang, memukul, Anjing, 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 kata anjing. Capek goblok. Anjing, capek anjing. bahkan sampai melompat dari kasurnya sob. Untuk memahami apa itu RED, maka mula-mula kita harus memahami siklus tidur itu sendiri sob. Tidur bisa dibagi dalam 3 fase. Yang pertama ada fase sadar, fase menggerakkan mata dengan cepat atau REM, dan fase terlelap tanpa menggerakkan mata atau NREM. Saat seseorang bermimpi, maka berarti orang tersebut sedang berada dalam fase REM. Gelombang otaknya juga bakal menunjukkan tanda-tanda aktivitas layaknya orang yang sedang beraktivitas dalam kondisi sadar sob. RED sepintas nampak tidak ada bedanya dengan fenomena mengigau yang kerap dialami oleh banyak orang sob. Namun jika mengigau biasanya tidak akan sampai membahayakan orang di sekitar, tapi pengidap RED bisa melukai orang-orang di dekatnya secara tidak sengaja sob. Nah sob, selanjutnya ada bruxisme. Bruxisme adalah suatu fenomena di mana seseorang menggesek-gesekkan giginya sendiri saat sedang tidak mengunyah sob. Tidak jarang seseorang merasa tidak sadar ketika sedang melakukan bruxisme. Bruxisme bisa terjadi saat seseorang sedang tersadar maupun ketika sedang tidur sob. Namun, bruxisme yang muncul saat seseorang sedang tidur memiliki dampak negatif yang lebih tinggi karena lebih sulit dikendalikan. Akibat bruxisme, seseorang bisa mengalami sakit otot rahang, sakit kepala, hingga radang sendi pada bagian rahang sob. Bruxisme juga bisa menyebabkan gigi seseorang melemah karena lapisan keras giginya kerap bergesekan satu sama lain. Bruxisme paling sering terjadi pada anak-anak dan sangat jarang terjadi pada usia 60 tahun ke atas sob. Nah sob, yang ketiga ada somniloquist. Pernahkah kamu berbicara sendiri atau mengigau ketika sedang tidur? Pasti kamu pernah mengalaminya ya. Setidaknya sekali dalam hidup kamu. Kalaupun kamu mengaku tidak pernah mengigau seumur hidup kamu, bisa aja kamu sebenarnya pernah melakukannya. Namun, kamu tidak bisa mengingatnya karena kamu tidur sendiri, sehingga tidak ada yang melihat kamu ketika sedang mengigau. Dalam dunia ilmiah, ternyata ada istilah khusus untuk menyebut fenomena berbicara sendiri dalam tidur sob, yaitu somniloquist. Adalah nama dari fenomena tersebut. Yang menariknya adalah somniloquist ternyata bukan hanya bisa muncul saat seseorang sedang bermimpi loh sob. Orang yang sedang tidur saja dalam kondisi tidak sedang bermimpi juga bisa mengigau sendiri tanpa sadar sob. Yang keempat adalah narkolepsi. Narkolepsi adalah suatu gangguan syaraf di mana seseorang tidak bisa menahan dirinya untuk tertidur sob. Berbeda dengan kasus ketiduran biasa ya. Seseorang pengidap narkolepsi bisa tertidur secara spontan dalam kondisi sedang makan ataupun berbicara sekalipun. Oleh karena itulah, pengidap narkolepsi sangat rentan mengalami kecelakaan ketika sedang berkendara sob. Narkolepsi bisa muncul kapan saja, namun seseorang cenderung lebih mudah mengalami narkolepsi ketika sedang menjalani aktivitas rutin yang membosankan. Narkolepsi terjadi ketika bagian otak yang mengatur masalah tidur dan sadar
bekerja tidak sebagaimana mestinya sob. Kasus serangan tidur dalam narkolepsi bisa berlangsung mulai dari beberapa detik hingga setengah jam sob. Gejala narkolepsi biasanya mulai timbul pada usia 15 hingga 30 tahun. Gejala-gejala tersebut diantaranya adalah mudah tertidur pada siang hari, otot mendadak terasa lemas, tubuh mendadak tidak bisa digerakkan sejenak, serta mengalami semacam halusinasi ketika sedang mengantuk. Karena gejala-gejala narkolepsi nampak tidak berbeda jauh dari seseorang yang mudah mengantuk akibat kesulitan tidur, seseorang biasanya baru akan dinyatakan menderita narkolepsi sekitar beberapa tahun setelah gejala pertama kali muncul. Meskipun narkolepsi masih belum dapat disembuhkan, gejala-gejalanya bisa ditekan melalui terapi khusus yang mengonsumsi obat-obatan khusus sob. Nah sob, yang terakhir ada seksomnia. Seksomnia adalah suatu fenomena aneh di mana seseorang berhubungan badan dalam kondisi sedang terlelap sob. Fenomena ini tergolong sebagai fenomena yang cukup baru di dalam dunia kedokteran karena kasusnya aja baru dilaporkan muncul pada tahun 1986. Seksomnia juga tergolong sebagai fenomena yang amat langka karena hingga tahun 2015 baru ada 94 kasus seksomnia di seluruh dunia yang dilaporkan muncul. Saat seseorang mengalami seksomnia, orang tersebut akan mendesah sambil meraba-raba dirinya atau orang lain yang kebetulan tidur di sebelahnya. Dalam kasus tertentu, pengidap seksomnia bahkan mencoba berhubungan badan dengan orang lain dalam kondisi masih memejamkan mata. Tidak diketahui apa penyebab pasti dari seksomnia, namun kombinasi dari hal-hal seperti kurang tidur, stres, trauma, hingga konsumsi alkohol yang berlebihan diperkirakan menjadi penyebab munculnya seksomnia sob. Karena penyebab pasti dari seksomnia masih belum diketahui, metode pengobatan yang manjur untuk gangguan ini juga masih belum ditemukan sob. Namun, gejala-gejala yang dimiliki oleh pengidap seksomnia diketahui bisa berkurang atau hilang dengan sendirinya saat orang tersebut tidur tanpa gangguan secara lebih teratur. Nah sob, tadi adalah 5 contoh kelainan tidur paling aneh yang sudah diketahui oleh kalangan medis. Mungkin videonya cukup sampai di sini dulu ya. Kalian jangan lupa klik like, share, subscribe videonya agar channel ini semakin semangat membuat konten yang informatif dan edukatif kepada kalian sob.